Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Pada hari ini seperti biasa kita mengadakan webinar mengenai daily market. Dan hari ini saya tidak sendiri. Hari ini saya didampingi sama dua trader wanita. Yang di sebelah kanan saya ada Reski, ya. Dan di sebelah kanan saya lagi, sampingnya Reski ada Dilah. Oke, jadi nanti Reski sama Dila akan membantu saya dalam membacakan untuk area-area tahanan, khususnya untuk area support dan resisten yang bisa menjadi referensi teman-teman untuk mengambil posisi di market. Nah, langsung saja ya, kita masuk ke pembahasan. Yang pertama kita mungkin masuk ke emas dulu. Jadi untuk di support resisten, untuk di emas ini akan dibacakan sama Dila, ya. Silakan Dila. Jadi untuk area tahanan bawah atau support 1 itu berada di 1702. Untuk tahanan support 2 itu berada di harga 1687, support 3 di harga 1660 dan support 4 di harga 1633. Sedangkan untuk resisten atas tahanan atas atau resisten satunya itu berada di harga 1729. Resisten 2 1742, resisten 3 1769 dan resisten 4 berada di harga 1796. Oke, jadi itu adalah area tahanan untuk teman-teman yang saat ini ingin melakukan transaksi. Teman-teman bisa menunggu untuk di area selling, teman-teman bisa menunggu di area resisten 1 di 1729, hari ini masih belum kejemput. Oke, dan untuk area tahanan kedua, kalau misalkan area resisten 1 ini ketembus, teman-teman bisa ambil opsi sell lagi untuk kondisi averaging. Kalau misalkan teman-teman suka averaging, teman-teman bisa menunggu di area resisten 2 di harga 1742. Dan untuk area tahanan bawah yang paling terdekat untuk saat ini itu di area 1702, ya tadi sampaikan sama Dila, dan juga area kalau tembus di area 1702, teman-teman bisa standby di area 1687 untuk harga terendah di hari ini. Nah, untuk di pekan ini atau di minggu ini sampai di hari besok, hari Jumat, kita bisa lihat untuk area tahanan. Ya, ini saya coba buka. Nanti ini akan dibacakan sama Reski. Ya, silakan Reski untuk baca area tahanan untuk mingguan ini sampai di hari Jumat nanti. Silakan. Baik, untuk pembelian atau buy itu support satunya ada di 1625, untuk support 2 ada di 1589 dan untuk support 3 ada di 1529. Untuk support 4 itu di 1468. Untuk penjualan atau sell itu untuk tahanan atasnya atau R1 di 1685. Untuk R2-nya atau resisten 2 itu 1710 dan resisten 3 ada di 1771 dan resisten 4 ada di 1831. Oke, jadi thank you untuk teman-teman Reski sama Dila udah menyampaikan area-area tahanan khususnya untuk di mingguan dan harian tadi ya. Ya, seperti yang sampaikan sama Reski tadi, teman-teman bisa lihat bahwa di kondisi sekarang untuk di pekan ini marketnya cukup agresif naik. Ya, kurang lebih seperti itu ya Reski sama Dila. Jadi market itu dari hari Senin itu udah gas dan naik sampai di harga sekarang itu kurang lebih pergerakannya udah naik sekitar berapa nih? 70 poin lah ya, dari harga terendah di harga 1661 dan harga tertinggi di harga 1729. Dan ini merupakan suatu peluang untuk teman-teman juga untuk memanfaatkan transaksi pembalikannya atau reversal. Yang dimana teman-teman udah tadi disampaikan sama Reski bahwa pada hari ini itu harganya itu bergerak di atas dari area resisten 2. Nah, dan kalau teman-teman perhatikan area-area ini itu merupakan area-area yang kritis ya, yang bisa saja sewaktu-waktu bisa langsung anjlok. Ya, tahanan pertama tentu kita bisa lihat di 1685 dan yang area yang memungkinkan juga kalau misalkan fundamental di market emas ini mendukung, market emas bisa kembali ke area pivot di mingguan di 1650 dan terjauh kalau misalkan harganya masih turun sampai di Jumat besok itu standarnya targetnya sampai di 1625 ya. Jadi teman-teman juga harus perhatikan bahwa
semakin tinggi marketnya, maka peluang untuk turunnya juga semakin besar. Begitupun sebaliknya, semakin rendah harganya, semakin turun marketnya, maka peluang untuk naiknya juga semakin besar. Nah, oke. Seperti itu untuk area tahanan-tahanan. Sekarang kita langsung masuk mengenai market di sesi Amerika, ya. Jadi sesi Amerika ini merupakan sesi yang banyak ditunggu sama para trader karena memang fluktuasi di market, khususnya di market emas, itu sangat fluktuatif di market-market Amerika di kisaran jam 8 sampai jam 12 dini hari, ya. Jadi teman-teman bisa standby untuk di market Amerika. Kita untuk opsinya, karena kita lihat ini sudah di area over, untuk khususnya untuk di mingguan. Jadi untuk di hari ini, untuk di market Amerika, teman-teman bisa standby juga, karena ini kita lihat juga pola dari market. Kalau dilihat ya, pola di market ini namanya pola engulfing. Ya, pola engulfing itu adalah pola yang di mana marketnya ini naik, ya, ditandai dengan bar yang berwarna hijau. Kemudian selanjutnya di waktu ke depan ini marketnya berubah menjadi turun. Ya, ini artinya para pelaku pasar banyakkan mengambil posisi sell. Ya, dan kondisi inilah yang dinamakan dengan namanya engulfing. Nah, ada beberapa contoh untuk engulfing, teman-teman bisa lihat yang sama seperti ini. Ada di beberapa hari yang lalu, di kemarin ya, ini ada engulfing juga di time frame H1. Kalau teman-teman lihat, ini konfirmasi engulfing ketika berwarna hijau candle-nya, kemudian dibalas dengan candle yang warna merah, dan ini lebih rendah daripada candle yang hijau, maka potensi untuk market turun itu sangat besar sampai di bawah. Ya, begitupun sebaliknya. Ya, jadi pada saat harganya kemarin ini ada engulfing bullish, ya, kalau teman-teman lihat ini engulfing bullish, merahnya kecil sementara hijaunya lebih panjang daripada candle yang warna merah, maka kemudian besar untuk harapannya marketnya naik. Ya. Jadi kurang lebih sama seperti untuk kondisi di market Amerika malam nanti. Oke, jadi untuk malam nanti teman-teman bisa prepare untuk signal yang kita berikan, dan ini disclaimer ya, disclaimer on. Tetap waspada, pertimbangkan juga dengan resikonya. Untuk market di sesi Amerika, kita opsinya adalah sell, karena kita lihat kondisinya sudah overbought, pertama. Yang kedua, kondisi di market sudah menunjukkan ada beberapa indikasi pembalikan ditandai dengan engulfing. Ya, jadi kita bisa ambil posisi sell dengan area stop loss mungkin kisaran 10 poin, ya. Jadi untuk di harga sekarang 1716 untuk area sell, stop loss-nya sampai di 1726, dan taking profit pertama teman-teman bisa ambil 10 poin juga, ya, 1:1 di 1706, ya. Area taking 1, dan area taking profit kedua teman-teman bisa pakai 1:2 di area 1696. Ya, kurang lebih seperti itu ya gambarannya. Jadi untuk teman-teman, untuk di market Amerika, teman-teman bisa standby, dan juga tidak tertutup kemungkinan market ini masih bisa kejar sampai di 1:3 di area 1686. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya. Dan untuk fundamental. Nah, ini fundamental menarik ya, bahwa untuk fundamental di market emas di hari kemarin itu memang banyak yang mendukung market emasnya harusnya turun. Ya, cuman memang ada beberapa geopolitik, khususnya yang geopolitik di baru-baru ini antara Korea dengan Jepang yang memang lagi berselisih, itu mengakibatkan harga emas juga naik, dan ada taking profit juga, aksi taking profit dari dolar. Nah, untuk ke depan nanti malam ini ada apa? Unemployment claim ya. Ya, dan besok ada NFP. Oke, jadi teman-teman bisa standby, marketnya bisa cukup liar untuk di hari ini dan besok karena memang ada beberapa fundamental yang cukup membahayakan yang atau riskan di market emas. Yang pertama, itu ada dari data pengangguran. Itu nanti rilis jam 8.30 malam ini. Nanti besoknya juga atau subuh nanti jam 5 subuh itu akan ada rilis FOMC, ya, ini akan membahas tentang suku bunga. Seperti teman-teman ketahui bahwa market emas ini kemarin banyak respon pergerakan turun akibat dari suku bunga, ya, dan diprediksi kemungkinan untuk suku bunga masih naik sampai di November dan Desember. Nah, terus besoknya juga tidak kalah penting ada beberapa fundamental yang sangat high impact. Yang pertama itu average hourly earning, ada non-farm payroll dan unemployment rate. Nanti ini besok kita bahas, ya. Nah,
Jadi untuk ke depan, teman-teman bisa standby, apalagi peluang untuk di market ini kuat untuk di area bawah. Jadi teman-teman bisa standby, apalagi kalau ini kita tarik garisnya, ya garis trend line. Ya ini marketnya masih belum masuk ke area bawah. Jadi idealnya pada saat harganya sudah kita tarik trend line-nya seperti ini, biasanya marketnya akan mengejar ke area ini dulu. Ya, jadi area ke sini, kalau ini ketembus, maka marketnya akan mengejar di area support selanjutnya, itu adalah di area ini. Nah, ini kita udah sampaikan tadi di beberapa teman-teman, ya bahwa untuk hati-hati ketika harganya sudah turun, dan ini break area support yang ini di 1698, maka marketnya bisa mengejar ke area 1662. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita next ya, dari gold masuk ke forex. Kalau Reski sama Dila suka trading di forex? Oke, jadi sambil untuk belajar ya. Jadi untuk teman-teman yang juga mau belajar di khususnya di forex khususnya ya. Jadi kurang lebih forex dengan gold ini kurang lebih mirip. Ya, pergerakannya juga mirip dan perbedaannya hanya saja di forex ini jauh lebih mengarah ke tren. Ya, jadi kalau trennya turun ini akan fokus turun terus. Ya, sedangkan kalau trennya naik akan fokus naik terus. Dan kalau kita lihat untuk kita masuk ke GBP ya, GBP ini mata uang Inggris ya, Great British Pound Sterling. Maka kalau kita lihat ini juga signalnya sell. Kemarin kita sudah arahkan sell dan ini harganya sudah profit ya. Kalau untuk saat ini, kalau teman-teman lihat, kalau dari tren, ini saya tarik garisnya coba, dari bawah ke atas ini trennya naik, dan saat ini marketnya sudah ketembus, maka potensi ke depan, ke bawah ini adalah marketnya berpotensi masuk ke area-area bawah. Ya, jadi untuk di area market GBP USD teman-teman bisa juga mengambil opsi sell sama seperti di gold. Ya, jadi sell di harga 1.12583. Untuk SL teman-teman bisa antisipasi di area atas ini ya. Di 1.14118 dan area taking profit di 1:1 teman-teman bisa pakai di taking profit pertama di area ini di 1.10972. Oke, dan taking profit kedua teman-teman bisa pakai 1:2 di area ini ya, 1.09400. Nah, ini untuk area di GBP. Nah, kalau untuk masuk di euro sama juga ya. Jadi euro juga sama, setelah harganya naik, marketnya kemudian berpotensi untuk melemah. Jadi kalau kita tarik garisnya ya, kebetulan pada saat harganya sudah naik ke uptrend, kemudian marketnya rejection ke sini dan marketnya sudah tidak bisa menembus di area ini ya, di area resistennya ini. Dan potensi untuk market turun juga sangat kuat. Jadi untuk di euro, untuk di menjelang market Amerika, teman-teman juga bisa ambil opsi sell ya, di mana teman-teman bisa pakai SL di atas area resisten terdekat. Kurang lebih di sini ya. Oke, bentar. Oke. Jadi untuk area sell di GBP USD, teman-teman bisa ambil sell di harga 0,98830 ya, dan untuk area SL teman-teman bisa tempatkan di area 0.99466. Taking profit pertama teman-teman bisa pakai rasio 1:1 itu di area 0.98172 ya, dan untuk area taking profit kedua teman-teman bisa pakai rasio 1:2 yang itu di mana TP-nya di 0.97538, dan ini memang juga sesuai dengan area support juga yang sedang ada ya. Jadi area support untuk di euro juga ada di area ini ya, dan juga ada di area ini. Jadi teman-teman bisa untuk open posisi sell ya yang mendominasi di market forex. Dan terakhir kita masuk ke market WTI, market oil ya. Oke, di market oil kalau kita lihat secara keseluruhan, market oil ini sementara up dan masih mengejar ke area tahanan ya di area ini. Tapi kalau kita lihat dari pergerakan di oil ini belum ada konfirmasi penurunan. Jadi kalau teman-teman yang ingin ambil posisi sell, teman-teman pertama bisa menunggu sampai ke area-area ini ya, sampai di area 88.59 untuk teman-teman bisa ambil posisi sell. Oke, yang pertama opsinya.
area SL teman-teman bisa tempatkan di kisaran 1 poin di atas ya. 1.039 ya, atau di area 89.633. Nah, untuk area taking profit ini bisa besar ya, karena kenapa bisa besar? Karena pertama ini adalah area tahanan yang belum dites. Jadi besar kemungkinan ketika market ini ngetes sampai di area ini, marketnya bisa turun ke bawah. Ya, jadi teman-teman bisa ambil tempatkan untuk area taking profit yang cukup dalam. Yang pertama taking profit itu di area 84.803. Ya, dan yang kedua teman-teman bisa masuk juga ke area bawah sini untuk area support di oil di 81.8853 ya. Jadi untuk peluang di market oil ini sebenarnya kita masih menunggu konfirmasi penurunan, dan kalaupun ini marketnya nggak sempat naik dan terlanjur udah turun, teman-teman bisa menempatkan area selling itu di area bawah ini. Jadi pada saat harganya turun, breakout sampai di area harga ini ya. Ini di harga 85.50-an ya, kisaran ini, teman-teman udah bisa mengambil posisi sell dengan area sell stop. Ya, taking profit sama ya, teman-teman bisa pertama di area ini di 81.53, dan juga terjauh untuk di oil ini bisa kembali ke area low-nya di harga 76.24. Ya, ini secara teknikal. Dan area stop loss pasti di sini ya, 89.63. Kurang lebih seperti itu ya untuk area di oil. Dan saya rasa cukup ya untuk daily market kita pada hari ini. Mengenai di XAU, teman-teman bisa ambil sell, GBP bisa ambil sell, Euro bisa sell, dan WTI teman-teman bisa wait and see, menunggu konfirmasi untuk pengambilan posisi sell. Saya kira itu aja mungkin penyampaian yang kita bisa bawakan untuk teman-teman di market Amerika ke depan. Ya, itu aja mungkin saya sampaikan. Sama Reski, sama Dila, thank you ya udah membantu kita di daily market pada hari ini. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 6 ya, bulan 10 2022. Ya, saya Doni Wijaya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.